Kembali lagi di Tahu Film. Terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Buat kalian semua yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian akan mensupport aku untuk terus semangat membuat video-video yang terbaru. Dan tentunya itu akan membuat kalian tidak ketinggalan ketika aku update video yang terbaru. Semoga video-video di Tahu Film ini bisa menghibur dan juga bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf kalau aku sudah cukup lama tidak update video yang terbaru. Pada kesempatan kali ini aku sekaligus akan memperkenalkan di Tahu Film akan ada segmen terbaru tapi belum ada namanya. Yang jelas pada segmen ini aku akan mengulas alur ceritanya juga dan ditambah dengan membreakdown atau membahas tipis-tipis lah mengenai sinematografinya mungkin atau editingnya dan lain-lain mengenai film itu. Pada segmen ini yang aku bahas film pendek. Nah mungkin buat kalian semua yang punya ide untuk memberikan nama atau mungkin mau request, silahkan aja komentar di kolom komentar. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas film berjudul Payung Merah. Film ini merupakan film pendek dari tanah air yang diproduksi pada tahun 2010. Film ini berdurasi 9 menit 30 detik. Film yang disutradarai oleh Andri Chung dan Edward Gunawan dan diperankan oleh Rio Dewanto. Film ini pernah mendapatkan penghargaan film pendek Asia terbaik di ajang Screen Singapura. Bagaimanakah ceritanya? Langsung aja, cus! Film dibuka dengan memperlihatkan kartu identitas Reza sebagai supir taksi. Suasana sudah hampir tengah malam, ia mengendarai mobil untuk pulang dengan diiringi radio yang memutar lagu lawas. Di sini Reza terlihat sudah lelah dan mengantuk. Reza orang yang sangat sederhana, terlihat dari handphone yang ia gunakan ketika istrinya menelpon. Di mana istrinya ini seperti mencurigai Reza pergi ke layapan. Namun Reza menegaskan kalau ia sudah di perjalanan untuk pulang. Lalu nampak ada seorang wanita memegang payung merah yang melambaikan tangan di pinggir jalan. Reza pun menutup telepon dari istrinya dan berhenti di dekat wanita tadi. Wanita itu menanyakan apakah bisa mengantarnya pulang ke Bintaro. Reza menjawab kalau ia mungkin tidak lewat sana. Namun karena Reza terlihat kasihan, akhirnya Reza menyuruh wanita itu masuk ke dalam mobil. Di perjalanan Reza membuka obrolan dengan menanyakan kenapa pacarnya tidak menjemput, karena bahaya kalau malam-malam seperti ini sendirian. Wanita yang duduk di bangku belakang ini menjawab kalau ia tidak punya pacar. Reza pun tidak percaya, masa sih wanita secantik ini tidak mempunyai pacar? Wanita itu pun menjawab dengan senyuman. Reza bertanya lagi, apa ia tidak takut karena daerah rumahnya sangat sepi? Wanita itu bertanya menegaskan pertanyaan dari Reza. Reza pun berkata kalau di kota besar banyak orang jahat. Namun menurut wanita itu, Reza orang yang baik karena buktinya Reza mau mengantarkannya untuk pulang. Lantas Reza pun bertanya lagi kepada wanita itu, apa tidak takut kalau dengan setan? Wanita itu malah membalikkan pertanyaannya kepada Reza. Reza menjawab kalau ia tidak takut, cuman kalau sendiri suka merinding aja. Wanita itu kemudian berkata, kalau kita enggak jahat, mereka juga enggak akan ganggu. Reza pun mengiyakan sambil tersenyum. Namun ketika Reza melihat kaca spion yang mengarah ke bangku belakang tempat wanita itu, malah kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia pun langsung panik dan ketika Reza menoleh ke belakang, ternyata wanita itu ada duduk manis di sana. Keheningan pun melanda perjalanan mereka. Hingga istri Reza akhirnya menelpon lagi. Reza menjawab kalau ia lagi mengantarkan penumpang perempuan dulu sebelum pulang. Namun istrinya terlihat mencurigai Reza berbuat aneh-aneh. Wanita tadi yang tertidur terbangun mendengarkan suara Reza yang barusan telepon dengan istrinya. Lalu ia berbicara dengan Reza kalau istri Reza kangen dengan dia.
dan menyuruh Reza untuk membuatkan istrinya kopi setelah sampai di rumah. Reza pun mengiyakan perkataan dari wanita itu. Setelah melihat jam yang menunjukkan pukul 11.35 malam, wanita itu berkata kalau kasihan bapaknya. Reza yang mendengarkan itu lalu bertanya apa wanita itu tinggal dengan bapaknya. Dan wanita itu menjelaskan kalau ia hanya tinggal dengan bapaknya karena ibunya sudah meninggal sedangkan ia anak satu-satunya. Dan pasti bapaknya sekarang udah nungguin sendirian. Reza pun menawarkan untuk dia mengebut agar cepat sampai. Namun wanita itu melarang dan meminta santai aja, yang penting sampai rumah. Hingga akhirnya sampai di gang kecil, Reza pun mencari rumahnya. Namun tiba-tiba wanita itu membuka pintu mobil dan pergi kabur. Reza lantas bergegas keluar mobil dan mengejar wanita itu sambil memanggilnya. Namun wanita itu ternyata sudah menghilang. Reza merasa ditipu, ya karena wanita tadi belum membayar ongkosnya. Ketika Reza mau kembali ke dalam mobil, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak memakai payung merah berjalan mendekatinya. Bapak itu lantas memberikan sejumlah uang kepada Reza dan menanyakan apakah cukup. Ternyata bapak ini tahu dengan apa yang dialami Reza. Reza pun menanyakan bagaimana bapak ini bisa tahu dengan apa yang telah ia alami barusan. Bapak ini menjelaskan kalau ia tahu karena setiap tahun anaknya itu minta diantar ke rumah. Jadi ternyata 5 tahun lalu wanita tadi ketika menunggu kendaraan untuk pulang, ia diserang dan esoknya mayatnya ditemukan di dekat toko. Reza pun cukup syok mendengarkan cerita itu. Lalu Reza mengatakan kalau wanita tadi bilang ke dia bahwa kangen dengan bapaknya dan tidak mau bapaknya khawatir. Lantas Reza pun pergi dari tempat itu untuk pulang ke rumahnya. Di jalan ia nampak cukup syok dengan apa yang barusan dia alami. Reza pun menelpon istrinya lagi untuk mengatakan kalau ia sebentar lagi sampai di rumah. Kemudian Reza menepikan mobilnya di depan toko kelontong pinggir jalan untuk membeli 2 bungkus kopi. Dan Reza melanjutkan perjalanan pulang. Tamat. Film yang cukup sederhana namun berhasil menghadirkan kengerian dan keindahan dalam ceritanya. Baik, langsung aja sekarang kita masuk ke dalam breakdownnya. Asik. Film ini cerdas dengan menggunakan teknik cut to cut dengan kamera statis ketika ingin memperlihatkan kondisi lelah, letih, mengantuk, namun tetap merasakan bahagia pada diri Reza. Editing ini digunakan di bagian awal dan akhir film. Namun bedanya ketika di akhir film digunakan untuk menyampaikan perasaan gelisah dan takut yang dialami oleh Reza. Teknik cut to cut ini ketika ditambahkan dengan pergerakan kamera akan menghasilkan visual yang menggambarkan pergerakan yang cepat. Seperti pada saat wanita Saiton ini tiba-tiba kabur dari mobil tanpa bayar. Dengan 80% adegan film yang ada di dalam mobil, jadi pada film ini pasti ditambahkan lampu yang dapat menerangi pemerannya. Namun bukan hanya sekedar menerangi, tapi juga memperlihatkan aura yang membedakan antara Reza dan wanita yang sudah meninggoy ini. Di mana Reza diterangi dengan warna merah yang hangat dari arah sejajar dengan wajahnya. Dan wanita Saiton ini diterangi oleh warna kehijauan yang sayu dan terlihat dingin dari arah bawah sehingga menghasilkan efek mistis. Kemudian ada hal yang saya sendiri sangat suka ketika membuat film pendek ataupun melihat film, yaitu adalah teknik long shot atau adegan panjang tanpa dipotong. Walaupun pada film ini ya enggak long banget, namun yang membuat teknik ini cukup buah yaitu adanya koreografi dan koordinasi yang semuanya sesuai pada tempo yang telah ditentukan. Pada film ini terdapat ketika Reza mau kembali ke dalam mobil dan tiba-tiba ada bapak-bapak pakai payung merah itu. Dan yang terakhir yaitu berasal dari penulisan dari film ini sendiri yang sangat mudah dimengerti sehingga kita jadi lebih merasakan suasana yang ada pada filmnya ditambah dengan visual-visual tadi yang menghadirkan kengerian dan juga keindahan dalam menikmatinya.
Kalau mengenai penulisan, saya sendiri paling suka dengan ending yang disajikan, yaitu Reza membeli 2 bungkus kopi. Di mana ini adalah pesan dari wanita Saiton tadi untuk membuatkan istri Reza kopi ketika sampai di rumah. Jadi secara tidak langsung, antara dialog-dialog yang sebelumnya dengan dialog yang ada di akhir ini saling terhubung. Keren abis. Oke, secara keseluruhan film ini bagus dan rekomendasi sekali buat kalian semua yang mau nonton film pendek Indonesia. Ataupun juga buat kalian semua yang suka membuat film pendek dan membutuhkan referensi. Ini adalah salah satu film pendek yang dapat kalian gunakan untuk referensi. Mantap. Mungkin itu saja yang sedikit saya ketahui mengenai film pendek yang berjudul Payung Merah ini. Jadi kalau ada kekurangan ataupun kesalahan dalam aku membawakan, mohon dimaafkan. Tidak ada tujuan lain selain untuk berbagi kepada kalian semua. Oh iya, amanat dari film ini yaitu kalau kita tidak mau diganggu, jangan ngeganggu. Kalau kamu ngeganggu, bersiaplah diganggu. Terima kasih kalian semua yang sudah nonton video ini, yang sudah subscribe channel Tahu Film. Buat kalian semua yang belum subscribe, ayo subscribe duluan karena subscribe itu gratis. Ayo sekarang subscribe, 3, 2, 1 subscribe. Terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah nonton dan sudah like. Terima kasih, silahkan like kalau suka. Kalau tidak suka, nggak usah di dislike, biarin aja. Oke, mantap, tapi subscribe. Sip. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.